Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajri. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan mahasiswa semester akhir ya, yang sedang pengerjaan tugas akhir skripsi gitu. Dan yang menarik di sini, saya ingin bahas di video kali ini, yang menarik adalah kebingungan mahasiswa, kemudian apa sih yang paling sering mereka hadapi di tahap-tahap awal dalam penyusunan skripsi itu. Nah, di pertemuan kemarin saya ketemu dengan mereka itu, yang menjadi masalah adalah sebenarnya bukan masalah di poin mereka bingung mengangkat tema apa atau topik apa, tapi salah satu hal non teknis yang terjadi adalah si mahasiswa ini kayak merasa perlu motivasi ataupun mereka kebingungan dalam penentuan tugas akhir. Dan sayangnya hal ini terjadi ketika sebelum ketemu dengan dosen pembimbing. Nah, jadi pada kesempatan ini saya pengen kasih tips ya. Apa sih sebaiknya yang harus dilakukan bagi mahasiswa sebelum menghadapi atau ketika mempersiapkan diri menemukan judul dan menghadapi pembimbingnya. Nah, jadi saya sarankan kepada teman-teman itu untuk mencari pendamping, atau mungkin kita bisa menyebutnya dengan mentor ya. Saya menyebutnya mentor biasanya. Jadi mentor di sini yang harus digarisbawahi adalah berbeda dengan joki. Kalau joki itu adalah full mengerjakan, sedangkan mentor itu posisinya adalah kita sebagai mahasiswa atau mahasiswa akhir ya. Kita tetap membuat tugas skripsi kita tetap membuat tugas akhir kita yang mengerjakan, tapi kita didampingi oleh yang namanya mentor tadi. Nah, mentor di sini bisa jadi dia adalah kakak tingkat, bisa jadi dia adalah teman satu angkatan, ataupun adik tingkat, boleh sekali. Yang penting dia menguasai tentang penelitian atau bidang ilmu yang kita angkat, atau tidak menutup kemungkinan adalah dosen. Tapi dosen di sini adalah bukan dosen pembimbing yang ditunjuk berdasarkan SK resmi dari sebuah institusi atau universitas. Tapi kalau dosen di sini adalah orang yang menguasai bidang penelitian atau dalam hal ini statistik ya tentunya, atau metode penelitian, atau dosen di sini adalah mereka yang memang spesifikasi bidang keilmuannya adalah hal yang sedang kita teliti. Nah, di sini bedanya mentor dengan pembimbing ataupun joki. Jadi saya lebih menyarankan untuk mentor. Kenapa sih harus ada mentor gitu? Kenapa harus ada mentor? Yang pertama, mentor ini berperan untuk menemukan potensi mahasiswa. Makanya kalau ada tingkat itu boleh, tapi jarang sekali, kecuali memang ada tingkatnya menguasai atau memang expert di bidangnya. Tapi biasanya mentor di sini adalah kakak tingkat ataupun dosen itu tadi, karena tugas mereka atau perannya adalah menemukan potensi mahasiswa dalam meneliti. Karena kan biasanya yang sering dilupakan oleh teman-teman itu adalah membuat tugas akhir itu harus sesuai dengan minat. Nah, tugas mentor tadi yaitu tadi menemukan perannya, menemukan potensi si mahasiswa itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan judul yang mau diangkat atau topik yang diangkat tersebut sudah tepat gitu. Nah, karena biasanya kan apa sih, kayak bukan angan-angan tapi kayak ancer-ancer doang gitu, kayak datang saya pengennya neliti ini gitu, tapi lebih lanjut itu masih bingung antara apakah ini sudah tepat, sampai sejauh mana dia mencari referensi dan lain-lain. Jadi dengan adanya mentor, sebelum ketemu dosen pembimbing sudah diskusi dengan mentor, jadi sudah bisa memantapkan memantapkan bahan mentah yang nantinya mau diangkat kepada dosen pembimbing, seperti itu. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga, peran dari mentor itu sendiri adalah memfasilitasi. Nah, memfasilitasi karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mentor itu harus menguasai penelitian atau menguasai bidang ilmu yang mau kita teliti. Nah, peran ketiga tadi memfasilitasi, artinya seorang mentor itu bisa memberikan referensi. Misal nih, yang pernah saya temuin, saya pernah bagaimana menyusun sebuah latar belakang antara kan kok kondisi pandemi COVID seperti ini kan,
banyaknya penelitian itu, terutama kayak kita yang kesehatan yang awalnya harus turun ke lapangan, ke laboratorium atau apa, sekarang di kondisi pandemi kita diharuskan untuk melakukan literatur review. Nah, penulisan latar belakang pada penelitian konvensional atau yang biasa kita lakukan dengan penelitian dengan backgroundnya literatur review itu berbeda, teman-teman. Sehingga peran mentor di sini adalah memberikan referensi bagaimana sih menuliskan latar belakang yang tepat dan bagaimana menuliskan latar belakang yang tepat untuk literatur review. Seperti itu konsepnya. Nah, kemudian yang keempat, jadi yang pertama dia menemukan potensi, kemudian memastikan judul yang kita angkat atau bahan mentahnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi atau memberikan referensi. Yang keempat adalah memberikan petunjuk. Nah, jadi mentor ini berperan juga untuk memberikan petunjuk kepada si mahasiswa. Artinya ketika misalnya kita menemukan blank atau kebingungan, maka tugas mentor adalah menunjukkan jalan-jalannya. Bagaimana kalau seperti ini? Penyusunan latar belakang, misalnya paragraf 1 membahas apa, paragraf 2 membahas apa, paragraf 3 membahas apa, paragraf 4 sampai dengan closing statementnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana rangkaian-rangkaian penyusunannya. Jadi kayak semacam konsultasi seperti itu. Bedanya konsultasinya adalah non formal. Tentu ini sangat membantu bagi mahasiswa gitu kan, karena kita akan dihadapkan dengan situasi yang santai. Nah, kemudian yang kelima, peran mentor itu sendiri penting karena biasanya mentor ini berperan untuk memotivasi secara terus-menerus. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kenapa teman-teman akhirnya harus menggunakan mentor gitu. Karena di mentor ini sendiri ketika kita mengalami kebingungan atau stuck sampai dengan pengerjaan, misalnya untuk latar belakang saja menghabiskan waktu sampai 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Dengan adanya mentor ini tugasnya adalah mengkontrol atau mengawasi, memonitoring pengerjaan kita. Sampai mana ketika kita mulai turun ya, kurva motivasinya udah mulai turun, maka mentor ini fungsinya untuk meng-up lagi, angkat lagi. Ayo sampai mana pengerjaannya, sudah sampai mana ini, dan itu dilakukan oleh si mentor gitu. Jadi balik lagi, penting atau tidaknya penggunaan mentor tergantung dari kita. Tapi bagi teman-teman yang ibaratnya moodnya naik turun, kemudian agak bingung bagaimana mengeksplor kemampuannya, tidak ada salahnya menggunakan mentor dalam pengerjaan skripsi seperti itu. Tapi yang perlu dicatat adalah bahwa mentor berbeda dengan joki. Jadi mentor itu tugasnya mendampingi, jadi bukan mengerjakan. Karena pada fungsinya mentor adalah mengawal kita dalam penyusunan skripsi, sedangkan yang bertugas utuh dalam menulis, membuat segala macam itu adalah memang kita sebagai mahasiswa untuk menulis. Mentor tugasnya mendampingi supaya apa yang kita tulis itu sudah berjalan lurus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya tentang tugas akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.